Iya, oke guys, selamat malam kembali lagi bersama saya. Eh, Hari ini hari Kamis guys, tanggal 22 Desember jam 8.15 malam. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan membahas ya sekilas terkait dengan dividen interim dari Adro ya, Adaro Energi Tbk. Nah, pada hari ini tadi ya kalau nggak salah jam 7-an atau setengah 8 begitu, itu dividen interimnya, reportnya itu keluar guys ya. Reportnya itu keluar. Nah, ini sudah saya bukakan di sini untuk reportnya. Oke, dia bagiin 500 juta dolar guys. Tapi untuk dividen per sahamnya ya itu belum ada ya. Jadi belum tercantum di sini. Kenapa? Karena kalau nggak salah dia masih melakukan buyback kayak gitu, buyback saham di harga 2.900 sampai 3.000-an rupiah ya. Nah, bagaimana untuk prospeknya atau dividennya itu worth it atau enggak ya, sama-sama kita hitung nanti ya. Kan di sini belum ada nih. Nah, saya akan kasih hitung-hitungannya kayak gitu guys. Oke, langsung aja. Dia bagiin nilai dividen 500 juta nih. Tapi juga kita harus tahu jumlah saham beredar di masyarakat itu berapa, atau jumlah saham total keseluruhannya itu yang beredar itu berapa kayak gitu. Oke, langsung aja kita cek RTI guys. Sorry guys, hidung saya agak mampet, jadi nggak enak buat ngomong guys. Jadi masih lagi masuk angin. Oke, lanjut ya. Total 31 miliar lembar saham. Ini kalau saya cek di RTI, kalian bisa cek sama-sama di RTI guys. Di bagian profil ya, itu ada bagian shareholders. Nah, totalnya itu kan 31 miliar lembar. Jangan lupa guys, di situ ada saham treasury. Saham treasury itu apa sih? Jadi saham treasury itu adalah saham yang diambil atau yang didapat berdasarkan aksi buyback sahamnya si Adro ini kayak gitu. Jadi ketika Adro ini buyback saham, beli saham kembali begitu, itu dimasukkan atau tercatat di saham treasury ini. Dan satu lagi bahwa saham treasury ini adalah saham yang tidak berhak untuk mendapatkan dividen dan juga tidak ada suara ketika RUPS guys kayak gitu. Jadi tidak ada suaranya, tidak dihitung kayak gitu, karena memang tidak ada apa ya, tidak ada yang punyanya gitu. Jadi yang punyanya itu nggak ada gitu loh. Jadi udah disimpan aja sahamnya kayak gitu loh. Jadi bukan merupakan suatu kepemilikan kayak gitu ya. Itu guys, jadi nanti masih kita kurangin sahamnya, total sahamnya dengan saham treasury. Oke, berarti kita hitung-hitungan aja. Kan tadi 31 miliar lembar ya guys ya. Nah, 31 miliar lembar ini dikurangi dengan saham treasury, itu berarti sekitar sebesar 30 miliar lembar ya, 30,985 miliar lembar. Nah, dari situ kita bisa hitung. Kan ini kan 500 juta dolar. Berarti 1 2 3 1 2 3. Nah, ini kan dividen yang dia bagikan nih. Nah, ini dibagi lagi. Dibagi dengan jumlah total saham ya, setelah dikurangi saham treasury itu sebesar 30 miliar 985, kemudian 962 000. Oke, dapat 0,016 USD guys. Jadi kursnya ini masih USD karena tadi kita pakainya 500 juta dolar USD. Jadi 0,016 ini adalah total dividen yang kita dapatkan per lembar saham yang kita punya. Nah, ini masih dikalikan kurs lagi nanti kayak gitu. Nah, kalau saya cek memang untuk kursnya sendiri di tanggal 21 Desember ya, ketika RUPS ini kan dia kan RUPS-nya itu atau ambil keputusannya itu tanggal 21 Desember guys. Jadi kita nyamain tanggal ini aja. Kurs di tanggal 21 Desember. Itu kalau di Stockbit itu dia sebesar 15.500 guys. Berarti ini dikalikan dengan 15.500 dapat, oke, segini 250 per lembar saham dividen yang dia bagikan di dividen interim di bulan Desember ini kayak gitu. Nah, ini
jauh ya dari ekspektasi saya, atau memang saya sudah sempat hitung-hitungan. Kalian boleh cek juga video atau prediksi saya terkait dengan dividen interim dari Adro itu kalau nggak salah memang sebesar 400 perak. Minimum itu sekitar 300 perak dan maksimum itu sekitar 500 perak. Nah, ini ternyata di bawah minimum banget nih, 250 perak kayak gitu. Tapi kembali lagi guys, keputusan di tangan Anda kayak gitu. Apakah kalian mau ambil dividennya atau enggak ya? Kalau mau ambil juga monggo, kalau enggak pun juga ya silakan TP kayak gitu. Jadi nggak usah banyak drama. Apa ya, ya udah, kan kalian sendiri yang memutuskan uang-uang kalian, ya kalian berhak untuk memutuskan mau TP atau ambil dividennya aja gitu guys ya. Nah, sekarang dari sini kita hitung berapa dividen yieldnya di harganya yang sekarang. Kalau nggak salah untuk hari ini dia 3930 ya guys ya. Coba kita hitung dulu. Berarti ini dibagi dengan 3930. Oke, dapat dividen yield 6,3%. Ya, apa ya guys ya? Sebetulnya untuk dividen interim ya, dividen interim bukan dividen final, yang segini dividen yieldnya itu masih worth it menurut saya. Kenapa? Karena ini namanya dividen yield, dividen interim memang biasanya tidak jauh lebih besar daripada dividen finalnya kayak gitu. Ya, ini bagus kalau menurut saya ya. Nanti gedenya di final aja. Tapi juga memang belum tentu di dividen finalnya nanti ya sesuai dengan ekspektasi lagi ya. Bisa jadi memang ya di bawah ekspektasi seperti dividen interim ini kayak gitu. Tapi kalau memang kalian ekspektasinya adalah 250 perak atau di bawah 300, ya silakan hold aja kalau menurut saya kayak gitu. Tapi untuk meskipun memang prediksinya di bawah ya dari prediksi saya atau ekspektasi saya, tapi dividen yieldnya ya masih oke sih, 6,3% kayak gitu, lumayan lah kayak gitu ya. Itu sih guys ya, jadi 6,3%. Nah, dari sini kita bisa hitung guys ya, apa namanya, perbandingan DPR dividen tutup buku tahun 2021 dengan DPR dividen tutup buku tahun 2022. Kita khusus bahas yang interimnya aja kayak gitu. Oke, kalau dari apa namanya, kita lihat di sini coba yang interim 2021 Corp Action. Ya, 160 ya guys ya. 160 dan finalnya 141 guys. Ya, kalau dari historinya memang dividen interimnya itu lebih gede daripada finalnya yang 141 kayak gitu ya. Ini nggak tahu sih skenario nya apa nih yang tutup buku tahun 2022 ini. Apakah berbalik ya, interimnya itu lebih kecil daripada finalnya, atau memang interimnya ini udah lebih gede ya daripada finalnya. Bisa jadi finalnya lebih kecil lagi nanti kayak gitu ya. Itu sih, tapi kalau dari historinya memang di dividen interimnya itu lebih gede daripada dividen finalnya kayak gitu. Oke, kita langsung hitung DPR-nya ya guys ya, berdasarkan apa namanya, data historinya. Di sini 141 ditambah dengan 160 dividen interim di Desember 2021, 160 dapat segini. Ya, ini berarti total dividen yang dia bagikan berdasarkan tutup buku tahun 2021, 301 perak kayak gitu. Berarti kita mau cari DPR interimnya, 160 dibagi dengan 301. Oke, dapat 53% guys. Ya, dapat 53%. Jadi 53% ini apa? 53% ini adalah DPR interim berdasarkan tutup buku tahun 2021 ya. Berarti yang finalnya itu adalah 47% guys. Kayak gitu ya. Nah, ini untuk skenario di tutup buku tahun 2021. Nah, sekarang tutup buku tahun 2022 berapa kayak gitu. Oke, langsung aja. Di sini kita hitung-hitungan dulu. Kita buka case startnya. Ini hitung-hitungan konvensional ya guys ya.
61. Jadi kita ambil rata-ratanya aja, ditambah dengan 100%, ditambah dengan 72, dapat segini dibagi 3. Oke, ini adalah rata-rata DPR selama 3 tahun terakhir guys. Berarti ini dikali dengan 1200, ini potensi IPS-nya 1200. Kalau kita lihat di RTI kan 1200 ya. Ini dibagi 100. Nah, ini adalah total dividen, artinya dividen interim plus dividen finalnya sebesar 932 rupiah, kayak gitu. Nah, kan dia di interimnya itu kan bagiin 250, berarti 250 dibagi 935 rupiah tadi, 35 perak ya guys ya, dapat. Oke, untuk DPR bulan Desember ini atau dividen interim di bulan Desember ini, dia bagian DPR-nya itu adalah sebesar 26% guys. Jadi memang lebih kecil daripada DPR dividen interim di tutup buku tahun 2021 atau di Desember 2021 guys. Kayak gitu. Jadi memang lebih kecil ya. DPR-nya 26% dari potensi dividen totalnya ditutup buku tahun 2022 ini, kayak gitu. Nah, sekarang dari sini kita bisa asumsikan kalau dia seandainya betul-betul bagiin DPR-nya minimal 77% totalnya, berapa yang kita dapatkan, kayak gitu kan. Oke, langsung aja, berarti kan tadi kan 935 guys, 935 dikurangi dividen interim, dapat 250 tadi ya. Ya, 685 ya. Tapi kembali lagi ini dengan asumsi dia DPR-nya adalah 77% untuk dividen total, yaitu dividen interim plus dividen final. Kalau dia bagian 77%, berarti di finalnya dia bagian 685 kayak gitu. Tapi memang kembali lagi secara histori itu dividen interimnya itu memang lebih gede, itu sebesar 53%, dan finalnya itu berdasarkan tahun 2021 itu adalah 47% ya. Kalau sekarang berdasarkan tutup buku tahun 2022 yang interimnya doang itu adalah 26%-an guys ya. Jadi sisanya berarti sekitar berapa, 84 ya guys ya, 74% kayak gitu ya. Ya itu sih 74%. Kalau dia beneran bagi 74% dari total dividen finalnya dengan DPR 77%, itu berarti ya 685 ini kayak gitu. Nah, sekarang silakan putuskan. Nah, saya pun juga sebetulnya sudah firasat juga nih, karena sebelumnya itu ada berita guys bahwa direksinya itu menjual saham Adro, kayak gitu, menjual saham Adro. Wah, ini bisa jadi dividennya memang tidak sesuai dengan harapan saya kayak gitu, atau mungkin kecil kayak gitu ya. Ya apa ya guys ya, maksudnya kalau direksi jual, tapi memang alasannya sih memang katanya sih di situ ditulis sebagai investasi gitu, murni karena investasi ya gitu. Jadi jual saham memang karena butuh duit kayak gitu untuk investasi kayak gitu, makanya dia jual sahamnya. Tapi ya memang kembali lagi kalau direksi jual sahamnya ya apa ya, berarti ada indikasi-indikasi kayak gitulah guys ya. Jadi bisa jadi dividennya memang kecil, artinya direksi untuk mempertahankan sahamnya pun juga nggak seberapa kayak gitu. Jadi lebih baik TP aja, take profit di harga 3920 kalau nggak salah direksinya itu jual sahamnya kayak gitu guys ya. Itu sih guys ya. Kembali lagi kayak memang kalau kalian mau hold pun juga nggak apa-apa, silahkan ya. Kalau ada yang ngira ini memang dividennya kecil ya silahkan, monggo ya, pilih BSSR, kalau enggak ya PTBA, kalau enggak ya ITMG, yaitu gede-gede kayak gitu kan ya. Kalau kalian lebih milih investasi di Adro ya silahkan terima aja kayak gitu dividennya ya. Tapi kalau ada yang mau take profit ya silahkan juga, nggak masalah. Yang jelas saya sudah memberikan hitung-hitungannya untuk dividen interim di bulan Desember ini sebesar Rp250 per lembar saham
silakan kalian ambil keputusan. Kayak gitu. Mungkin cukup sekian ya pembahasan kita di dividen Adro ini. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Sampai jumpa di lain waktu guys. See you semua, bye.